Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Wali Sabrina dari program studi teknologi pangan kelas B dengan nomor NIM 230 2012 1140 152 dari kelompok 1 dengan asisten lab ke-5. Nah, kalian tahu gak sih, sebelum masuk laboratorium itu ada etika dan peralatan yang kita patuhi agar terhindar dari kejadian yang kita tidak inginkan? Nah, penasaran banget kan? Yuk, kasih tahu! Sebelum memasuki laboratorium, yang pertama kita lakukan adalah memakai jas laboratorium. Fungsi dari jas laboratorium sebagai pelindung tubuh dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Efek samping jika tidak memakai jas laboratorium adalah terjadinya kontaminasi dengan zat cairan kimia berbahaya, terkena noda, dan terkena percikan api. Untuk yang berhijab, diharuskan untuk dimasukkan ke dalam jas lab agar tidak mengganggu proses kerja di laboratorium. Dan jangan lupa untuk mengkancing seluruh kancing pada jas laboratorium. Serta tidak diperbolehkan untuk menggulung lengannya. Yang kedua adalah menggunakan masker. Masker yang digunakan diwajibkan menggunakan masker medis. Fungsi masker digunakan untuk melindungi organ pernapasan dari bahan-bahan kimia. Efek samping jika tidak memakai masker adalah menghirup uap beracun atau gas beracun dari zat kimia. Dan pastikan bagian hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Yang ketiga adalah memakai penutup kepala. Untuk yang berhijab, tidak diharuskan menggunakan penutup kepala. Untuk yang tidak berhijab, diharuskan untuk mengikat rambutnya dan menggunakan penutup kepala. Fungsi penutup kepala sebagai pelindung kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, dan agar terhindarnya kontaminasi rambut yang jatuh ke dalam bahan pada saat proses kerja. Efek samping tidak menggunakan penutup kepala adalah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala pada alat atau daerah steril, dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala atau rambut dari percikan bahan kimia. Dan pastikan telinga dan bagian rambut tertutup oleh penutup kepala. Yang keempat adalah menggunakan alas kaki yang terdiri dari kaos kaki dan sandal. Alas kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari bahan kimia berbahaya. Efek samping jika tidak menggunakan alas kaki adalah reagen dapat saja tumpah dan mengenai kaki. Jika kaki dalam keadaan terbuka, tidak menggunakan pelindung akan menyebabkan kerusakan pada kaki. Yang kelima adalah membersihkan tangan dengan sabun dan air yang mengalir agar mikroorganisme yang ada di tangan terangkat dan menjaga dalam kondisi steril. Efek samping dari tidak mencuci tangan adalah tangan terkontaminasi kuman atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan alat laboratorium tidak steril. Yang terakhir adalah memakai sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi dari paparan zat berbahaya dan menghindari kontaminasi tak steril dari tangan. Efek samping jika tidak menggunakan sarung tangan adalah menyebabkan kulit tangan menjadi gatal atau bahkan melepuh. Sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan latex yang tidak berpowder agar tidak mencemari sampel pada proses kerja. Untuk pembahasan selanjutnya adalah contoh limbah B3 yang dihasilkan di laboratorium dan penanganannya. Berikut adalah contoh yang benar untuk keselamatan di laboratorium. Limbah B3 merupakan golongan bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 memiliki sifat mudah meledak, mengandung racun, mudah teroksidasi, bersifat korosif, menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mudah menyala, mutagenik, dan lainnya. Cara penanganannya dengan mengurangi jumlah zat kimia yang digunakan dengan menggunakan resep yang lebih kecil, mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan namun tetap aman untuk lingkungan dan kesehatan dengan menggunakan 3R, reuse, recovery, dan recycle, memberikan simbol dan label pada setiap kemasan B3 yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari B3, dan memisahkan limbah kimia yang bersifat asam dengan basa dan limbah kimia yang bersifat asam dengan bahan organik. Contohnya pada pengaplikasian larutan asam atau basa yang harus dikelola dengan netralisasi. Larutan yang bersifat asam dinetralkan dengan basa seperti kapur tohor dan kalsium hidroksida. Dan limbah yang bersifat basa dinetralkan dengan asam seperti asam sulfat atau asam klorida. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.